Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Mantik, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang kepala sekolah, yang mana nanti kita akan menceritakan tentang kasus-kasus dilema etika yang pernah dialami oleh dua orang kepala sekolah ini. Ayo, silakan ikutin kita ya. Bukan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Latif Wahyudi SPDI. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 25 Step 10 Mendarai. Kita akan membahas tentang beberapa kasus yang pernah beliau hadapi. Nanti kasus ini sebagai menambah ilmu, khususnya kita sebagai guru penggerak, khususnya saya, nanti kita mengambil pengalaman dari beliau. Untuk itu hari ini kita akan mewawancara beliau untuk masalah yang ada di sekolah beliau selama dia memimpin di sekolah, jadi kepala sekolah. Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, ya, kira-kira ini bisa ceritakan sudah berapa lama nih Pak? Untuk masa kerja, Iya. pimpinan tim nasional sesuai dengan SK yang sudah terima, Iya. sampai hari ini sudah masuk 4 tahun. 4 tahun Pak ya. Lumayan juga Pak ya. Ya, sudah lumayan. Oh, oke, Pak. Nah, jadi begini Pak, selama 4 tahun ini ya, selama Pak menjadi pimpinan di sini, nah kira-kira Pak, sudah pernah nggak Bapak menemukan beberapa kasus nih yang terkait dengan bisa dengan murid, bisa dengan siswa, kira-kira ini Pak termasuk kasus yang ya di rumah kita lah gitu. Ya, Nah, baik ini buat kita. terima kasih Pak Abdul Mantik yang akan kami sampaikan menjawab yang bahwa kasus menurut pandangan kami di mana setiap lembaga Iya, itu secara otomatis pasti akan menemukan beberapa kasus. Namun dalam hal ini kita menemukan kasus yang ada di khususnya internal kami di SD 25 Mendarai ini. Yang pertama kasus penanganan terhadap kedisiplinan guru, kedisiplinan guru. Nah yang kedua kasus permasalahan dengan siswa. Yang pertama kasus dengan guru ini yang kadang-kadang menemukan kami agak susah untuk mengambil jalan tengah. Yang pertama karena di lingkungan Bendahara Ilir ini mayoritas masyarakatnya masih paguyubannya masih ada istiadatnya tinggi. Nah ketika ada acara keluarga di samping rumah, nah di sisi lain mereka harus melaksanakan tugas di sekolah. Nah di sisi lain ini keluarga, tetangga. Selaku kita ya warga bermasyarakat, dia juga harus ambil bagian, harus ikut membantu. Iya. Nah, dalam hal ini ya kami sikapi musyawarahkan dulu. Ya tugas pokoknya selaku guru tidak terlaksana dengan baik, anak tidak terabaikan, nah, kemudian juga hubungan masyarakatnya juga muncul. jadi itu tadi Ya, jalan keluarnya yang kami ambil di sini sepakati, ya pandai-pandai mengatur waktu, bisa saja tidak mesti pagi kita membantu karena jam dinas, maka dia melaksanakan siang sampai malam. Oh, jadi itu bisa. Ya, itu salah satu penyelesaian kegiatan tersebut. Nah, kemudian guru kami, alhamdulillah, masalah-masalah lain, ya, karena tidak ada yang tinggal di luar Mendarai, semuanya di sini. Kayaknya kasus-kasus yang mencuat di permukaan itu tidak kami temukan secara signifikan. Nah, kemudian untuk siswa. Kalau siswa ini Pak, ya hampir mirip kejadiannya dengan guru tadi. Ketika ada acara tetangga sakit atau acara
perkawinan, keluarga, itu memang kadang-kadang anak ini memang orang tuanya minta libur, izin, tidak-tidaknya 4 hari. Itu jadi masalah juga. Jadi masalah Pak. Wabil khusus karena dia memang mungkin pertama yang duduk di kelas 6. Kelas 6 ya. Ya, kelas 6. Menghadapi ya Pak ya. Menghadapi ujian akhir. Maka kali ini juga itu kami musyawarahkan kembali, makanya ada namanya belajar tambahan ataupun les. Ya tidak kalau kasus-kasus lain karena tidak ada yang bermasalah, dan itu kami selesaikan secara spontanitas dengan majelis dulu, tidak melibatkan kepada pihak-pihak yang tertentu, dengan masuk dalam bisa penyelesaian dengan forum masyarakat guru, karena juga sudah terbentuk di sini komitenya, ya, kemudian guru-guru yang sudah kita bentuk. Oke, baik Pak. Nah, dari saya tadi tertarik nih Pak, ada 2 kasus yang pernah Bapak ya agak paling menarik lah di antara itu ya. Kemudian saya tertarik dengan siswa nih Pak, terutama anak kelas 6 ini kan dilema nih. Iya. Nah, sudah kelas 6 sering diajak orang tuanya pergi gitu kan jadi masalah, nilainya juga jadi turun Pak ya, karena sering tidak adil ya. Nah Bu Pak, pertanyaan saya pertama nih, mungkin bagaimana nih Bapak menganalisa situasi yang dapat dianggap sebagai dilematika atau rujukan moral dalam konteks sekolah kita Pak? Ya. Berdasarkan kasus tersebut, intinya kami menyelesaikan kasus-kasus tersebut karena kami pantau itu tidak juga ada pelanggaran berbentuk dia masuk ke ranah hukum, maka ini kami selesaikan dengan musyawarah dan juga tidak menjadikan permasalahan yang berat. Semuanya ibaratnya itu semuanya bisa berjalan sepanjang mereka ini bisa mengatur waktu, bisa mengatasi, jangan sampai tugas-tugas pokoknya itu terlalaikan dan terabaikan. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Ada lagi Pak, pertanyaan yang kedua ini. Kira-kira nih, bagaimana nih biasanya Bapak sebagai pimpinan di sini di sekolah HERA untuk mengambil keputusan ketika dihadapkan ada kasus nih seperti kemarin Pak? Apakah Bapak mengambil keputusan sendiri atau memanggil komite atau mengumpulkan guru dulu dalam pengambilan keputusan? Langkah pertama Pak yang kami ambil karena sesuai dengan asas kita, asas negara kita adalah musyawarah. Maka hal ini kami musyawarahkan secara keluargaan di sekolahnya secara internal kami dulu, dapat kami selesaikan, menemukan titik terangnya, inilah jalan yang terbaik yang kita ambil ketika memang untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dan sepanjang kami di sini sepertinya belum pernah kami melibatkan dari kepolisian ataupun ketua tenggana dari Pak RT, tapi intinya adalah kami menyelesaikan ini internal dulu, secara kekeluargaan yang musyawarah Pak ya. Musyawarah dulu, itu kami utamakan. Baik Pak, untuk berikutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur khusus ada nggak Pak yang khusus nih dalam mengambil suatu keputusan dilematika, mungkin dalam proses Pak ada tips khusus lah dari Bapak? Pertama untuk trik tipnya yang bisa kami ambil itu tadi, pertama yang menunjukkan musyawarah untuk mufakat, tetap musyawarah aja, tetap musyawarah itu intinya. Apapun permasalahan di sini besar dan kecil tetap kami utamakan musyawarah itu untuk mufakat. Kenapa? Ketika memang itu nanti salah di kemudian hari, kita tidak bisa lagi menyalahkan salah satu. Kenapa? Karena kita sudah asasnya musyawarah dengan guru. Gitu ya Pak ya. Nah berikutnya Pak, menurut Bapak nih efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika di sekolah, apa ada pendekatan tertentu yang Anda temukan berhasil lah? Kira-kira pendekatan ini berhasil kayaknya dalam menyelesaikan masalah yang lebih punya apa namanya kira-kira trik ini
pernah berhasil Bapak. Nah, ketika memang ini muncul, yang kami lakukan, kami selainnya melakukan tindakan pembinaan. Ini saya door to door. Kalau ibu dulu dan itu tidak kami sampaikan di forum maupun di kasus. Kenapa? Kita menjaga image, jangan sampai kontennya itu jangan kita menjatuhkan wibawa teman-teman itu di depan forum. Jadi kita ada pendekatan apa namanya dalam istilah kepolisian preventif itu ya, preventif dulu. Itulah salah satu kami tidak menyebarkan kasus ini, tetap kami pendekatan secara persuasif dulu. Secara persuasif. Ya. Nah kemudian Pak, selama Bapak di sini sudah 3 tahun, banyak masalah yang diselesaikan gitu Pak ya, dilema etika gitu. Nah kira-kira Pak, ada tantangan nih, hambatan dalam menyelesaikan masalah baik dengan guru, dengan siswa, atau dengan masyarakat misalnya? Ya, itu jelas Pak. Tantangan pertama ada rasa kecemburuan sosial. Ya, itu muncul. Iya. Kecemburuan sosial ini salah satu contoh temannya ini kasusnya ada kita selesaikan karena tidak ada masalah, tidak ada hukuman, tidak ada tindakan pertulisan, dan sebagainya. Maka yang si B dan si C itu pasti ada tantangan sehingga menurun rasa kebersamaan itu, tapi itu hanya berlaku hanya sesaat. Nah setelah mereka menyadari, maka akan kembali lagi seperti semula. Jadi tantangan itu Pak sudah pasti ada. Oh ada tantangan. Baik Pak, tantangan pasti ada. Namun bisa diselesaikan Pak ya? Ya bisa kita selesaikan. Nah ini Pak, saya ingin juga menanyakan nih, ketika ada masalah, ini kira-kira Bapak sebagai pimpinan ini harus ada jadwal tidak Pak? Apakah seminggu sekali jadwal akan menyelesaikan masalah atau sebulan sekali? Apa spontannya Pak? Langsung kalau ada masalah langsung kita selesaikan. Kalau hanya berbentuk kesepakatan. Iya. Ketika ada masalah berat atau kecil, kita selesaikan dulu di sekolah. Iya. Dan tidak terjadwal. Tidak begitu ada masalah, kami langsung proaktif, spontan lah. Ya spontan, Secepat mungkin ya. secepat mungkin, jangan sampai berlarut-larut. Kami selesaikan secepat itu, ya sehingga tidak muncul nanti masuk ke tidak ada unsur-unsur dari pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga yang masuk, Sampai masalah ya, menyebar lebih lama. menyebar lebih lama, sehingga tidak terjadwal tapi spontan. Jadi masalah kita tanggapi dan dudukkan bersama dan sampaikan majelis dulu tenaga pendidikan biar ini semuanya bisa berjalan dan utuh seperti semula. Oke, baik Pak. Saya menganggap ya. Nah yang berikutnya Pak, Ya. kira-kira nih ada nggak seseorang Pak, dari baik itu komite atau siapa yang orang yang bisa nih, faktor yang bisa membantu Bapak dalam mengambil suatu masalah nih, masalahnya agak rumit lah gitu, agak rumit gitu kan, Ya. atau ternyata nih ada seseorang nih Ya. yang bisa membantu nih, atau guru yang senior lah atau segala macam yang sudah pengalaman dalam masalah itu Pak. Kalau itu Pak jelas. Jelas ya. Karena komite kami itu salah satu beliau juga adalah orang yang duduk di dunia pendidikan. Dalam arti ini juga guru. Nah, cuma lain sekolah. Nah, itu komite kita itu tetap kami libatkan. Oh, diskusi, Pak. Ya, teman-teman diskusi. Nah, kemudian juga ada teman yang guru di sini yang kami anggap sudah senior. Itulah kami musyawarah tetap ada itu. Kemudian juga lingkungan di sini yang memang kita anggap bisa ada dalam menyelesaikan masalah. Baik Pak. Ya Pak, ini sampai di penghujung kita nih, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Nah, di dalam Bapak sebagai pimpinan sekolah nih, dalam menghadapi dilema etika ya, apa pelajaran utama nih Pak? Pelajaran utama atau hikmah yang kita petik atau yang kita boleh
bagaimana pengalaman selama ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang? Salah satu dampak yang memang harus kita ambil itu kita untuk kedepannya memang kasus-kasus tersebut yang sudah kami sampaikan tadi memang agak enak dan mudah sepertinya dalam penanganannya, dan sampai saat ini itu tidak jadi bumerang dalam lingkungan internal kami di sekolah ini. Dengan asas musyawarah tadi, itulah kami memberikan juga suatu saran bahwa apapun permasalahan itu kalau diselesaikan dengan kepala dingin, insya Allah akan itu berjalan dengan baik. Jadi asas musyawarah apapun. Nah, yang penting intinya pimpinan atau kepala sekolah dalam ini tidak bisa terpancing dan jangan memihak. Salah satu guru tidak boleh ada keterpihakan ke salah satu guru yang lainnya. Rasa keadilan tetap kita tanamkan. Baik Pak, Ya. Itu tadi ya Bapak sampaikan begitu detail tentang cara pengambilan keputusan sehingga kita dapat mengambil nilai-nilai penuh dengan kebijakan gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, itulah tadi percakapan kita dengan Pak Lake Wahyudi SPDI yang telah menceritakan sekumit pengalaman beliau selama menjadi pimpinan. Nah mudah-mudahan dalam percakapan kita tadi kita bisa mengambil pelajaran ya, terutama saya sebagai guru penggerak nanti suatu saat menjadi seorang pemimpin. Nah tentu saya sudah mengambil pengalaman dari beliau sehingga saya terjun ke lapangan bisa menyelesaikan suatu kasus-kasus dalam sekolah, sehingga beliau, kita semua setiap ada masalah kita mengambil kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan dua belah pihak, baik itu guru maupun siswa maupun pihak sekolah. Nah, mungkin itulah percakapan kami hari ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf, lebih dan kurang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Rosmidar. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 18 Menara. Hari ini kita akan mengambil sebuah sampel kasus yang ada di SD 18 ini. Nanti kita akan melihat bagaimana pimpinan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Baik Bu, mungkin selama ini kan selama Ibu menjabat kepala sekolah, mungkin ada menemukan kira-kira kasus yang ada satu atau dua kasus yang merupakan delima kita. Boleh, terima kasih. Tentunya kita sering menghadapi kasus yang mana kasus tersebut kadang-kadang mempunyai dua sisi kebalikan, sehingga kita agak sulit untuk menentukan yang mana kita kenal dengan istilah dilema etika, yang ibaratnya tidak ada unsur pelanggaran yang kita lakukan maupun unsur bujukan yang harus kita lakukan. Baik, kira-kira kasus apa Bu yang perlu Ibu alamilah gitu selama jadi pimpinan SD? Kira termasuk delima kita. Seperti yang terjadi baru-baru saat ini, yaitu masalah di mana majelis guru itu mengikuti kegiatan dari pesta demokrasi, yaitu salah satu anggota dari KPPS, di mana guru mengorbankan waktu untuk mengikuti pelatihan dan waktu saat mengajar. Waktu kasus yang pertama. Mungkin ada kasus lagi mungkin yang lain dari itu, mungkin malah dengan siswa mungkin atau dengan guru. Tadi kan dengan guru, mungkin ada dengan siswa mungkin. Kalau dengan siswa seperti anak, jika ada anak yang orang tuanya
sakit, kebetulan anak tersebut tidak bisa sekolah dikarenakan tidak ada yang merawat anak. Oh iya betul, betul. Nah Ibu, kemudian pertanyaan saya yang kedua Bu ya. Bagaimana nih Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan oleh kasus seperti itu tadi ya? Apakah Ibu mengambil keputusan sendiri atau memanggil kawan ke sekolah atau lain sebagainya selama ini Ibu yang lakukan? Yang saya lakukan terhadap kasus tersebut, pertama saya berkomunikasi dulu bersama senior lah ibaratnya yang kita nasihatnya bisa kita ambil. Kebetulan saya ini baru juga menjadi kepala sekolah. Nanti dengan adanya pendapat dari senior yang itu sudah pernah menjadi kepala sekolah, setelah itu nanti saya musyawarahkan atau komunikasikan bersama guru supaya dalam mengambil keputusan itu tidak ada merugikan antara dua pihak. Oke Bu. Baik Bu, kemudian yang pertanyaan saya berikutnya, mungkin apa Bu langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil dalam mendapatkan keputusan dari etika ini? Misalnya bagaimana prosesnya Ibu untuk mengambil keputusan? Seperti langkah pertama itu kita harus mengetahui dulu kasus atau peristiwa masalahnya. Nanti kalau sudah mengetahui masalahnya, nanti kita bisa mengambil misalnya dengan cara bermusyawarah atau komunikasi dengan majelis guru, di mana kita nanti bisa mempertimbangkan efek dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya. Tentunya kita akan mengambil yang lebih banyak positifnya. Baik Bu, saya dapat poinnya. Mungkin yang berikutnya, apakah menurut Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus etika, apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan berhasil? Mungkin ada pendekatan yang khusus sehingga bisa berhasil mengambil menyelesaikan suatu masalah itu? Kalau pendekatan khusus itu pasti ada, yaitu dengan cara memanggil dulu atau mengumpulkan para majelis guru dengan membahas masalah-masalah yang termasuk kasus yang menjadi dilema di sekolah. Nanti di dalam bermusyawarah tersebut mungkin kita bisa menentukan kesepakatan yang harus kita lakukan. Oh iya Pak. Nah kemudian Bu, menurut Ibu sendiri nih selama mendapat masalah di sekolah, apa nih Bu tantangan Ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika ini? Mungkin bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau tantangan dalam menghadapi dilema etika itu pasti ada, yaitu untuk menyampaikan dasar dari permasalahan itu kepada guru, apakah nanti diterima atau tidak terimanya, di situ mungkin sering terjadi tantangan. Ya, silang pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu tantangannya. Ya. Nah kemudian Ibu, setiap ada masalah itu, Ibu sebagai pimpinan di sini harus menunggu ada jadwal tertentu nih Bu. Mungkin apakah bulan depan, apakah minggu depan, kasus ini harus diselesaikan. Apa atau sesegera mungkin kalau Ibu dalam mendapatkan suatu masalah? Kalau yang namanya kasus ya kalau bisa kita mensegerakan supaya permasalahan itu tidak menimbulkan kerumitan karena waktu mungkin ada penambahan masalah lagi. Jadi kalau bisa segera. Setiap kasus segera diselesaikan. Baik Bu, masih ada pertanyaan saya berikutnya Bu. Mungkin faktor-faktor apa saja Bu yang membantu atau mempermudahkan Ibu dalam proses pengambilan keputusan ini? Faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah kuncinya di musyawarah. Musyawarah terhadap segala keputusan-keputusan yang diambil dan sesuai dengan kasus-kasus yang kita alami. Itulah kunci satunya musyawarah. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pelajaran utama yang Ibu telah peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah? Pelajaran yang saya ambil dalam paspor ini adalah bagaimana kita bisa berlapang dada dengan menerima pendapat baik itu
dari rekan guru maupun staf supaya dengan masukan-masukan tersebut kita bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan saya sebagai pimpinan mungkin dapat meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Baik. Nah, saudara sekalian, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Ros sebagai pimpinan SD 15. Kita sudah mencari solusi kalau terdapat suatu masalah yang terjadi di SD Negeri 18 dalam mengambil keputusan sehingga kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak lain dan juga pihak sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.